Gimana? Yang menurut abang kalau Islam kalau digantung Tuhan Yesus itu berarti apa? Kalau di Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan, tapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan bagi Nabi Isa alaihissalam. Isa bang ya? Ya, Nabi Isa alaihissalam kemudian tidak disalib karena Nabi Isa itu orang benar, Nabi Isa itu orang suci. Sedangkan yang mati disalib itu adalah penggantinya. Nah, yang mau dihukum di sini bukan Nabi Isa, yang mau dihukum di sini adalah orang yang membuat tipu muslihat, orang yang membuat kemudian makar, orang yang menolak Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang mau dihukum, bukan justru Nabi Isanya yang mau dihukum, tapi mereka yang menolak Nabi Isa lah yang mau dihukum. Sehingga bagi mereka Tuhan serupakan Nabi Isa itu. Apa hukumannya? Mereka bingung, mereka pusing, mereka berselisih paham tentang ini yang dibunuh ini siapa sih? Nah, itulah hukuman bagi mereka. Soalnya kan heran juga perbedaannya apa, makanya bingung. Jadi gini saudaraku, sebenarnya tentang penyaliban itu yang bermasalah hanya Islam dan Yudaism. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu hanya menerima hasil dari perselisihan antara Islam dan juga orang Yahudi kaitannya dengan cerita penyaliban tersebut. Jadi orang-orang yang bermasalah kaitannya di sini adalah orang yang mengimani Nabi Isa bermasalah dengan orang yang menolak Nabi Isa. Nabi Isa datang bukan ke Kristen, Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Bani Israel menolaknya. Seperti itu adanya. Ketika Bani Israel menolak Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam, mereka berupaya ingin membunuh Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam. Tuhan kami kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam ke langit. Selesai perkara. Berjalan waktu, karena pada saat itu Bani Israel, tanah tempat mereka berpijak dalam penguasaan tentara Romawi. Tentara Romawi pada saat itu adalah penyembah-penyembah dewa. Ada sekelompok orang-orang Farisi, orang-orang ahli kitab yang kemudian karena mereka berselisih paham membuat makar, maka Allah membalas makar itu sehingga orang yang diserupakan Nabi Isa menjadi seperti ini adanya saat sekarang. Mereka menganggapnya Elohim, mereka menganggapnya Tuhan, mereka menganggapnya Allah yang menjadi manusia. Nah, itulah hasil dari makar yang mereka buat, orang-orang ahli kitab buat pada masa itu. Silakan. Berarti Elohim itu sama kayak Yesus juga Bang ya? Elohim, Yesus manusia, Elohim adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Mumet juga ya Bang ya. Gimana? Mumet juga kalau makanya ya. Berarti kalau Tritunggal itu Bang? Kalau Tritunggal itu teman-teman Kristen yang bisa menjawab itu Bang. Yang pada intinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa menurut Yesus Tuhan itu cuma satu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal. Apa hidup kekal itu? Mengenal Tuhan satu. Bukan 3 tapi 1. Kata siapa? Kata Yesus. Markus 12 nomor 29. Di situ jelas tuh. Kemudian Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3. Di situ jelas. Yesus tidak pernah kemudian keluar dari zona pengajarannya. Tetap saja Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Dan Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, Dia yang mengutus aku ada di langit, Dia yang mengutus aku ada di langit. Tuhanmu yang Maha Kuasa ada di langit, bukan yang ada di bumi, yang sedang berpijak di bumi, bukan. Nah, yang membuatnya kemudian menjadi 3 atau apapun itu, nah itu tadi, ketika mereka orang-orang Yahudi membuat makar tentang Nabi Isa, lahirlah keadaan seperti itu. Ya Bang, paham Bang ya. Terima kasih Bang.
Baik. Soalnya lagi belajar nih Bang. Ya, kita harus belajar Bang. Pelajari Bible dengan baik. Kami pun akan belajar tentang agama kami Islam dengan baik. Ya Bang, siap. Ya. Ketika kemudian di Islam ya, di Islam Nabi Isa itu datang kemudian mengajarkan dirinya di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam menerangkan ketika Allah menjelaskan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat tarah wal injil. Dia Allah mengajarkan kepada nabinya Isa putra Maryam ketetapan, hikmat Taurat dan juga Injil. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Nah, kemudian beliau yang diutus ini diutus kepada Bani Israel. Beliau yang diutus yaitu Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, wa rasulan ila Bani Israel. Apa kata beliau Nabi Isa? Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku Nabi Isa telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Apa itu? Inni akhluqu lakum minat tin kahai'atit tayri fa anfukhu fi wa yakunu tayra bi iznillah. Aku datang sebagai rasul dari Tuhanmu untukmu wahai Bani Israel. Aku diberi mukjizat sebagai tanda kenabianku untuk kuperlihatkan kepadamu. Aku kemudian membuat sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Itu tanda kerasulan yang kuperlihatkan kepadamu. Tapi apakah mereka kemudian percaya? Tidak. Mereka tidak percaya. Mereka kemudian membangkang, ini bukan, ini pasti tukang sihir. Mereka membuat makar. Padahal Nabi Isa hanya mengatakan apa kepada mereka? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Hadza siratum mustaqim. Itu Nabi Isa ajarkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan sesuatu yang mungkar kepada mereka. Tapi apa kata Allah? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ketika Nabi Isa kemudian merasakan sekelompok orang-orang ingkar kepada mereka, mereka ini ingkar kepada Nabi Isa, Nabi Isa kemudian berkata untuk memilih siapa yang menjadi setia dalam pengajarannya. Man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah. Maka sekelompok orang-orang yang disebut Hawariyun, mereka berkata, nahnu ansarullah amanna billah, kami semuanya penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Jadi sekelompok orang inilah yang kemudian menjadi penolong agama Allah, tapi sebagian besar ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang ingkar inilah kemudian membuat makar. Mereka membuat makar. Ketika Nabi Isa memberikan sayembara, siapa di antara kalian wahai Bani Israel yang mau jadi pengikutku? Nih aku perlihatkan, aku membangkitkan orang mati, orang lumpuh aku buat berjalan, orang buta aku buat melihat. Ayo siapa yang percaya kepadaku, ikut samaku. Tapi ada sekelompok orang yang kemudian iri. Pembicaraan itu ngawur itu. Kau penyesat kau. Ngawur kau bicara kau. Mari kita buktikan apa yang saya sampaikan, boleh? Jangan diturunkan. Ini kekurangan kita, kalau ada penghujat langsung diturunkan. Biarin aja dia. Jadi yang nampak di permukaan itu Kristen baik-baik aja, yang jahat-jahat diumpetin. Iya, moderator itu dinaikin lagi ya, moderator. Nggak apa-apa. Sehingga yang nampak di Indonesia ini penghujat cuman Islam, karena teman-teman setiap ada penghujat langsung digolkan turun. Selama mereka tidak mengolok-olok ayat suci Al-Quran, hanya mengolok pribadi saya, lanjutkan. Menghina Nabi, ya, menghina Nabi kemudian sudah diingatkan, masih menghina lagi, diingatkan lagi. 3 kali diingatkan, tidak mau, turun.
Nah, gitu. Bang, boleh dilanjut lagi bang? Soalnya coba lagi bang. Iya. Jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israel, siapa di antara kalian yang mau beriman? Aku ini Rasul yang diutus oleh Tuhanmu kepada kalian. Nih lihat nih, aku bangkitkan orang mati dengan izin Allah Tuhanmu. Aku buat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kena penyakit sampar pun kusembuhkan di hadapanmu. Orang yang kena kusta aku sembuhkan dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu sebagai tanda mujizat bahwa aku tahu apa yang kalian sembunyikan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kenabianku, kerasulanku untuk kalian, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Aku, kata Nabi Isa, wa musaddiqan lima baina yadai minat Torah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan kitab yang ada di tangan kalian, yaitu Torah yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian apa yang diharamkan untukmu di dalam kitab Torah, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah saja dan taat jugalah kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah yang telah mengutus aku itu adalah Tuhanmu, itu juga Tuhanku. Karena itu sembahlah Dia. Itulah jalan yang lurus. Tapi mereka kemudian ingkar. Nah, pada saat mereka ingkar, Nabi Isa membuat sayembara. Beliau membuat sayembara kemudian. Man ansari ilallah, wahai Bani Israel yang ada di sini, dengarkan, unsur, dengarkan. Apakah kalian ingin menjadi teman, menjadi penolong ajaran agama yang aku bawa? Sekelompok kemudian orang mengatakan, nahnu ansarullah, nahnu ansarullah, nahnu ansarullah. Kami ikut untuk menolong ajaranmu. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, kepada Tuhan yang engkau ajarkan. Washhadu bi anna muslimun, dan kami bersaksi bahwa kami adalah orang-orang berserah diri kepadamu. Nah, sampai pada akhirnya apa sahabat-sahabat? Semakin banyak orang yang percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, maka sekelompok orang yang ingkar tadi membuat tipu muslihat. Ini kalau Nabi Isa dibiarkan bahaya, karena dia berpengaruh, dia punya mujizat. Kalau kita biarkan kemudian, maka orang-orang yang menindas bangsa ini akan datang merampas tempat suci kita. Apa yang terjadi? Mereka membuat makar, mereka berupaya membuat supaya rencana supaya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah. Ketika kemudian mereka berupaya membunuh, ketika berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah kemudian menolong nabinya. Tadi ini dinaikkan, bisa nggak nanya nih? Ya, silakan bang. Pertanyaannya dua. Ya. Apakah Nabi Muhammad pernah bersyahadat? Jelas, beliau adalah orang yang... Tunggu. Nanti aja dijawab nanti. Jadi Muslim wajib mengimani Taurat. Yes. Apakah Nabi Muhammad menjalankan hukum Taurat? Taurat itu adalah hukum yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Silakan. Isi Taurat itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, hormati ayah ibumu. Itu apakah dijalankan Nabi Muhammad? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, itu hukum Taurat adalah isi perintah kepada Nabi Musa dan kaumnya. Mudah-mudahan Anda bisa mencerna jawaban saya. Mengimani berarti harus menjalankan, mengimani. Iman adalah percaya. Saya percaya bahwa Bill Clinton adalah presiden Amerika. Bukan berarti saya adalah penduduknya. Gini bro. Ya. Lu bilang isi Alkitab itu kan palsu. Saya kapan mengatakan isi Alkitab itu palsu? Kalian bilang isi Alkitab itu palsu. Kok kapan-kapan banyak tiap hari? Siapa ya yang pernah mengatakan isi Alkitab itu palsu? Oh, mungkin maksud saudara Bible itu bukan firman Tuhan. Mungkin itu maksudnya.
Kalau saya Bible yang kamu pegang itu bukan firman Tuhan. Itu kalau saya. Tapi saya tidak pernah mengatakan Alkitab itu palsu. Pegang bicaramu cuma. Kupegang bicaramu. Iya, Kalau Alkitab bukan firman Tuhan. Pegang gini. Oke, baik. Jadi yang mana yang mau saya luruskan dulu nih? Tunggu dulu. Kalau Alkitab gini. Iya, Satu. iya. Jadi kalau Alkitab itu atau Bible itu palsu atau nggak asli lagi, nggak ori lagi, Iya. kenapa selalu isi Alkitab yang kamu bahas untuk mendukung argumenmu gitu? Bagus, pertanyaan yang sangat cantik. Al-Quran saya telah membahas Bible Anda dalam surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Apa kata kitab saya kemudian tentang kitab saudara? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka orang-orang kafir ada yang buta huruf yang tidak memahami kitab-kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian mereka berkata ini dari Allah. Tuh. Bukan itu jawabannya. Nah, untuk membuktikan membuktikan kitab suci saya yang mengatakan celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri bukan firman Allah, saya lihat di Bible memang betul. Bible itu bukan firman Allah, bukan firman Tuhan. Bible itu kitab saudara hanya terjemahan. Sekarang ini, kitab saudara hanya terjemahan. Isi Bible itu dengar dulu. Isi Bible itu menurut Anda itu betul apa tidak? Tidak. Itu betul isinya. Kalau dikatakan sabar, kalau dikatakan itu firman Tuhan pencipta langit dan bumi, saya katakan bukan. Tapi betul itu adalah kitabnya Kristen, betul itu tulisannya seperti itu, betul. Saya katakan betul. Jadi kenapa lu iakan untuk membenarkan argumen lu gitu? Lah, begini saudara, ketika berbicara mengenai Torah, orang Kristen punya dimensi untuk menceritakan itu. Padahal Torah jauh ke Kristen. 1400 tahun jaraknya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalian ngomong tentang Torah, kitabnya orang Yahudi, tak ada hubungannya dengan kalian. Nah, Al-Quran kami mengulas kitab-kitab tersebut, termasuk kitab Anda. Selayaknya kemudian Orde Baru membahas Orde Lama, Reformasi membahas dua Orde tersebut, Orde Lama dan Orde Baru. Al-Quran membahas semuanya. Jadi ketika Al-Quran kami bahas, pasti menyerempet kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, termasuk kitab saudara. Ini Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 78 sampai ayat 79. Jadi selamanya kaidahnya itu adalah yang telah berlalu akan dibahas pada masa hari ini. Itu yang terjadi. Itu hukum alam. Itu hukum alam. Lu nggak ngerti. Oke, silakan. Tiap hari lu bahas isi Bible, ayat-ayat di Bible untuk mendukung argumen lu gitu. Sementara lu di lain sisi lu bilang itu palsu. Itu ayat Alkitab Kristen itu palsu, Injil Kristen itu palsu. Al-Quran saya mengatakan loh, celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Dengan kata lain kitab saya, sabar. Dengan kata lain kitab saya mengatakan bukumu itu bukan firman Tuhan. Buktikan sekarang kalau itu firman Tuhan, buktikan. Al-Quran saya mengatakan palsu. Bible bukan firman Tuhan. Ya, lu jawab palsu apa enggak? Berarti palsu kan? Kalau Anda mengatakan apakah kitabnya Kristen asli tulisan Lukas, saya katakan asli. Apakah Bible itu firman Tuhan, saya katakan bukan. Kalau dipaksakan firman Tuhan, maka itu adalah firman Tuhan yang palsu. Paham sampai situ? Pertanyaannya gini, silakan. Tulisan Lukas itu lu percaya apa enggak? Saya percaya itu adalah tulisannya Lukas loh ya. Jadi kenapa di lain sisi lu bilang itu isi Bible itu palsu? Karena Anda mengatakan itu firman Tuhan. Muter bicaramu, Nah, kalau Anda mengatakan apakah itu asli, apakah itu asli tulisan Lukas, saya katakan asli. Tapi ketika Anda mengatakan apakah itu firman Tuhan, saya katakan bukan. Tapi kalau Anda memaksakan itu firman Tuhan, maka saya katakan itu firman Tuhan palsu. Sampai sini paham? Karena Lukas bukan Tuhan. Yohanes hidup bersama Yesus. Ya jelas dia. Jangan terlalu jauh, Bang. Jangan sampai kusiksa Anda nanti membahas tentang masa penulisan. Sama Yesus.
Jangan Yohanes sampai bilang, saya dia siksa itu Anda. Tuhan, dia itu anak Tuhan, dia itu ini, dia itu Anak ini. Tuhan, Gitu. anak bertuhan. Terus datang Tuhan dia beranak. yang bilang, dia itu Bentar dulu, Bang bukan nabi, dia itu nggak disalib. Enggak, ini Anda harus Dia itu diurut. gini, dia itu gini. Anda diurut dulu kalau bicara kayak begitu, Bung. Ya. Taruhlah Al-Qur'an saya Bang salah Jonas. menurut. Taruhlah Al-Qur'an saya salah menurut saudara. Sekarang Lukas ini betul. Oke, Lukas betul. Betul sebagai apa? Firman Tuhan? Firman Tuhan. Oke. Orang Tuhan Yahudi. mana yang berfirman kepada Lukas? Bukan Lukas, Tuhan yang berfirman kepada Mulai Lukas. Dia mulai mulai ngaco. Anda mengatakan tulisan Lukas firman Tuhan. Tuhan mana yang berfirman kepada Lukas? ya Tuhannya orang Kristen lah. Siapa? Ya pengikut Yesus. Kenapa Tuhannya Kristen pengikut Yesus? Nah, mulai macet. Anda gagal membuktikan Lukas itu firman Tuhan. Dah selesai, Al-Quran saya betul. Tuhan Al-Quran Udah saya gantian betul. Jatonas gantian Oke, sama Anda sniper. gagal Satu membuktikan lagi Lukas belum firman dijawab. Tuhan. Tadi kapan Muhammad? Udah diam dulu, gantian dulu sama Anda sniper. gagal. Satu lagi Kitab belum Anda dijawab. gagal. Kapan Al-Quran Muhammad? saya benar mengatakan bahwa kitab Anda itu hanya tulisan manusia. Oke, maaf ya. Terima kebenaran itu. Sekarang giliranmu, saudara siapa? Bentar dulu. Tari ngomong, Bentar dikasih bicaranya kesempatan, dari diam. Katanya tidak jelas. Silakan Bang, silakan. Nah, bukan diam. Sinyal dia merah guru, udah Merah. lihat sinyalnya kena rock. Ini Saudara mengatakan Al-Quran. Ya dengar dulu. Tadi perkataan si Juma ini mengatakan dari Al-Quran mengatakan kalau Alkitab itu bukan firman Tuhan. Tolong dulu jelaskan bahwasanya kalau ini sinyalnya dia merah. Coba salibnya dipindahin ke kiri biar itu sinyalnya bisa bagus. didengar. Mending turun dulu bro, cari sinyal deh. Nah, tolong dulu jelaskan Juma. Ya, Kau jelaskan dulu bahwasanya kalau firman itu kalau Alkitab itu bukan firman Tuhan. oke, baik. Firman Tuhan itu tidak bisa dikoreksi oleh ciptaan, oleh manusia. Sepintar apapun manusia tidak akan pernah bisa mengoreksi firman Tuhan. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa merevisi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suatu ketetapan mutlak absolut yang tidak bisa diganggu-gugat oleh makhluk. Sedangkan kitabmu dikoreksi, direvisi. Itu bukti akurat kitabmu bukan firman Tuhan. Selesai. Ada yang lebih berat lagi soalnya? Silakan. Sudah? Ya, sudah. Sudah? Nah, begini. Saudara sudah mengatakan seperti itu, ya kan? Bagaimana dengan Al-Quranmu? Apakah langsung Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad atau itu Al-Quran ditulis apa tidak? Oke, baik. Al-Quranul Karim kemudian menyatakan dirinya bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, dan kemudian Allah menjamin untuk memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku pasti akan memeliharanya. Alhamdulillah, Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun tidak pernah berubah sedikit pun. Itu bukti. Itu bukti. Oke. Oke. Ada lagi? Kalau memang betul Al-Quran tidak pernah berubah, dengar dulu.
Kalau memang betul Al-Quran tidak pernah berubah dan wahyu langsung dari Allah yang kamu sebutkan itu, bisa dijelaskan apa itu, Bang? siapa yang melihat dan bahwasanya Allah itu yang menurunkan kepada Muhammad? Oke, baik. Yang pertama Begini. Terkait dengan kenabian Rasulullah Muhammad SAW dengan ruang lingkup kenabian dan pewahyuan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diwahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkan dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah menjadi saksi atas pewahyuan Al-Quran. Mantap. Allah jadi saksi. Oh, jadi Anda mengatakan Tuhan itu tidak maha melihat. Jadi Allah aja jadi saksi gitu ya. Oke, Anda baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Tuhanku. Dan bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan dua saksi adalah sah? Akulah Yesus yang menjadi saksi, dan Bapakku yang di langit menjadi saksi. Jedar. Kata dia. Sekarang Muhammad pernah bilang kalau Allah bersaksi pas dikasih ini? Al-Quranul Karim bukan ucapan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah ucapan Allah. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Dengan ilmu Allah, Allah kemudian mewahyukan Al-Quranul Karim. Sekarang untuk mengetahui kebenarannya kita nggak perlu saksi. Seibarat saya kasih analogi, ada orang hamil, Anda bertemu dengan anak Anda yang hamil kemudian. Tapi orang-orang mengatakan anak Anda ini hamilnya bukan orang, bukan manusia. Anda mengatakan tidak mungkin anak saya hamil. Dia belum ada suami, dia belum pernah menikah. Maka untuk membuktikan kemudian bahwa anak Anda pernah digauli oleh perempuan, oleh laki-laki, maka diperiksa perutnya, pakai komputer, pakai alat, dideteksi hamil betul dia. Apakah Anda perlu membuktikan bahwa dia pernah digauli? Tidak. Tidak perlu Anda menjadi saksi pada saat dia digauli. Anda cukup melihat keadaan kandungan hasil ronsennya, hasil USG. Betul anak saya hamil, berarti ada yang melakukan. Begitulah Al-Quran. Kalau Anda bisa menunjukkan hari ini kesalahan Al-Quran, meskipun Anda tidak hadir pada masa itu, Anda bisa mengatakan Al-Quran bukan wahyu Allah. Tapi sebaliknya, ketika tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa menunjukkan kesalahan Al-Quran, tanpa kita lihat keadaan pewahyuan pada masa Nabi Muhammad, kita bisa menyaksikan hari ini kebenaran Al-Quran. Bagaimana dengan Bible? Siapa yang melihat Tuhan berfirman kepada Lukas? Siapa yang mengatakan Tuhan berfirman kepada Lukas? Di mana Tuhan berkata, aku berfirman kepada Lukas, aku yang mewahyukan kitab Lukas kepada Lukas? Ada? Bandingkan dengan Al-Quran. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Subhanallah. Dan satu hal, ini saya titip buat teman-teman. Terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengetahui isi daripada original teks sebelumnya. Kenapa Bible itu bisa direvisi? Kenapa Bible itu bisa dikoreksi? Karena Bible itu bukan firman Tuhan. Kenapa Al-Quran tidak bisa dikoreksi? Kenapa Al-Quran tidak bisa direvisi? Karena Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Terjemahannya silakan direvisi. Terjemahannya silakan diobok-obok. Terjemahannya silakan Anda ganti bahasanya menjadi bahasa daerah, bahasa internasional. Tapi bahasa Tuhannya tidak akan pernah Anda bisa sentuh.
Bukti bahwa pertanyaan Al-Quran gua belum adalah wahyu dijawab. Allah. Silakan. Pertanyaan gue belum dijawab. Tadi kapan Nabi Muhammad syahadat? Nabi Muhammad ketika kemudian menerima perintah salat, beliau mempersaksikan la ilaha illallah dan mempersaksikan dirinya sebagai Rasulullah. Dia Di bersaksi mana tertulis itu? setiap dia salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Di mana Setiap dia ayatnya sholat, Muhammad bersyahadat? Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah. Itu adalah bacaan yang sangat lumrah di dalam Al-Quran. Persaksian Nabi Muhammad di Al-Quran, di mana Saudara, ayatnya di Al-Quran Muhammad bersyahadat? Saudara, yang disebut syahadatain adalah mempersaksikan Allah tidak ada Tuhan selain dirinya, dan mempersaksikan Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Itu disebut syahadatain. Apakah Nabi Muhammad mengakui dirinya Nabi? Jelas dong. Apakah Nabi Muhammad mengakui Allah adalah Tuhannya? Jelas dong. Berarti setiap saat Nabi Muhammad melakukan syahadatain. Setiap dia sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sholatnya, itu tahiyatnya Nabi Muhammad. Di mana ayatnya? Kok pakai ayat? Kenapa harus ayat? Iyalah. Kenapa harus pakai ayat? Kenapa harus ayat? Harusnya ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Muhammadar Rasulullah, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu. Dia Iya, ayatnya adalah di mana? Rasul. Ditulis di mana? Dia adalah Nabi. Dan Allah adalah Tuhan satu-satunya. Artinya beliau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan dirinya adalah Rasul utusan Allah. Saya juga bisa bersaksi seperti itu. Silakan Anda bersaksi. Saya juga bisa Yang bersaksi penting seperti jangan itu. munafik, jangan berbohong. Intinya nggak bisa dijawab ya. Inti apanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Di mana bersabda, tertulis? Islam dibangun di atas lima Cukup. Sekarang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kitab Iman bab 1 Udah. ya, Kenapa dalam diturunkan? Sahih Bukhari nomor 8. Dari Ibnu Umar radhiyallahu Dan anhu, diminta ayat Rasulullah Al-Quran. bersabda, Islam dibangun di atas 5 prinsip berikut, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini Rasulullah sendiri yang ngomong. Wallahu alam bisawab. Lanjut, Kanda Juma, saya hanya membantu menjawab. Lanjut. kenapa tadi diturunkan itu? Apa dia turun sendiri? Ya, lanjut ke Nggak ada yang nurunin. lanjut ke Playwit. Playwit, silakan. Halo. Ya, silakan lanjut. Berarti Bang, kalau kita berpindah keyakinan, apakah dosa kita dihapuskan Bang? Ya, betul. Dihapuskan secara apa itu Bang? Allah menghapuskan dosa-dosa. Ketika kemudian orang itu meninggalkan kemudian penyembahan kepada selain daripada dirinya. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan gini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatu awalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah terhadap orang-orang dahulu, yaitu mereka yang dibinasakan. Jadi perintahnya, katakanlah kepada orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Anda terlahir kembali menjadi anak yang suci bersih. Dan kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan terdahulu masa lampau itu tetap dihitung sebagai amal pahala yang baik. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Jadi kalau hari ini, malam ini Anda bersyahadat, dosa-dosa Anda bersih sebersih-bersihnya.
Anda seperti kertas putih yang tak bernoda. Ya. Lagi bang, mau ditanya bang? Bang? Iya bang. Ada lagi mau ditanya? Iya, itu aja sih bang. Oke. Abang standby sini aja ya, mikir-mikir pertanyaan selanjutnya. Diego Store silakan. Sebelum ke Bang Aldo. Diego Store silakan. Diego. Nggak ngomong diturunin aja kali ya. Turunin ya. Aldo. Malam bro. Shalom. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Suara saya jelas nggak? Ya, agak berisik kayaknya di tempat keramaian ya. Tempat keramaian kayaknya. Ini topiknya kitab Kristen atau apa ya? Ya, menurut Bang Aldo, terjemahan itu, ini kan tadi topik nih. Menurut Bang Aldo, terjemahan yang berbahasa Indonesia itu, terbitan Lembaga Bible Indonesia itu, menurut Anda itu kitab suci atau bukan? Itu terjemahan kitab suci. Tepatnya itu seperti itu. Kalau kitab sucinya Kristen itu, terutama yang PB ya, itu ada yang Aramaik, ada yang Yunani gitu. Tergantung itu alirannya, itu pilih yang mana gitu. Yang firman Tuhan itu yang Yunani Aramaik atau yang berbahasa Indonesia yang firman Tuhan? Nah, tidak semua aliran Kristen bilang kitab suci itu adalah firman Tuhan. Yang bilang kitab suci firman Tuhan adalah aliran-aliran Kristen modern yang mulai ada sejak abad 16. Gini Bang Aldo ada musik di belakang ya. Bang Aldo mending menyingkir dulu dari musik itu atau nanti naik lagi Bang Aldo ya. Bukannya kita ini ya, soalnya kita lagi live di YouTube ya. Mohon maaf ya Bang Aldo. Tapi jangan itu dulu, tapi statementnya bagus loh ya, Bang Aldo. Mending diam dulu di sini tapi harus menjauh dari musik. Ke yang lain dulu aja Bang Aldo. Gimana tanggapannya teman Jema? Ada poinnya kan dari Aldo? Bang Jema silakan. Iya. Ambigu sih saya dengarnya ya. Karena kalau dikatakan firman Tuhan itu ya tidak boleh bercampur. Firman Tuhan itu harus yang diterima oleh nabi. Siapa nabi yang diutus pada masa itu menerima firman tersebut, bahasa itulah yang harus digunakan kemudian. Bahasa yang digunakan dalam proses pewahyuan itulah yang firman Tuhan. Kalau terjemahannya itu sudah bukan firman Tuhan lagi. Septuaginta itu bukan firman Tuhan lagi. Bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan lagi. Selain dari bahasa yang diterima oleh nabi-nabi Bani Israel, itu bukan firman Tuhan, itu hanya terjemahan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk kemudian mengumpulkan kekuatan dalam perspektif pendalaman terhadap kalam Tuhan di dalam menerjemahkan. Jadi terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengetahui apa isi kandungan daripada firman Tuhan. Begitu juga perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Perjanjian baru itu adalah upaya para pewarta untuk mengumpulkan berita-berita yang terjadi tentang Nabi Tuhan dan umatnya dan hubungannya dengan Tuhannya. Seperti Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu bukan firman Tuhan. Itu adalah tulisan manusia biasa yang Yesus pun tak kenal. Kemudian dalam bahasa Yunani dan tidak ada Yesus pernah bersabda dalam bahasa Yunani. Sehingga saya katakan bahwa yang ada di Indonesia ini bisa direvisi, bisa kemudian dikoreksi, itu disebabkan karena itu bukan firman Tuhan. Demikian Bang Andi. Kita sambut dulu yang baru naik ya. Bang Aldo ya udah sepi, silakan Bang Aldo, udah sepi. Ya, saya mau tambahkan informasi tentang kitab Kristen ya. Jadi sekali lagi, tidak semua aliran Kristen bilang kitab sucinya adalah firman Tuhan.
kekristenan Assyria kami yang membuat kitab suci dalam bahasa Aramaik itu, kami tidak pernah bilang ini adalah ini adalah firman Tuhan. Ya, dan di dalamnya ini saya coba tambahin lagi informasi yang bagus ya. Tidak ada kata nabi, tidak ada kata Allah di situ. Kalau diterjemahkan pun ke dalam bahasa Indonesia, tidak ada kata Allah, tidak ada kata nabi. Ya, nabi itu ya kalau dilihat di KBBI artinya adalah orang pilihan Allah SWT untuk menerima firman-Nya. Nah, di dalam kitab suci kami, Allah itu tidak ada. Oleh karena itu tokoh-tokoh di dalamnya itu bukan nabi. Menurut Anda terjemahan itu yang direvisi itu Bang Aldo, terjemahan yang direvisi itu kategori firman Tuhan atau bukan? Iya, kalau Anda tanya ke saya, Bapak-bapak tanya ke saya, itu bukan firman Tuhan ya. Itu kan terjemahan kitab suci. Karena bahasa itu berevolusi dari waktu ke waktu, maka wajar kalau terjadi revisi terjemahan gitu. Bukan cuma Kristen yang merevisinya ini gitu. Depak juga kok. Ada banyak kok yang merevisi ini. Tanggapan Mbak Nyoma sebelum ke yang lain? Kalau di Yahudi mereka mengenal kitab Nevi'im, Ketubim, itu adalah kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Bahkan dalam kitab mereka kalau kita melihat ya di dalam Ulangan, situ diterangkan dalam kitab Bilangan, bahwasanya jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka melalui penglihatan dan berfirman kepada mereka melalui mimpi mereka. Jadi konsep Islam dan konsep Yahudi itu ada nabi. Mungkin di Kristen memang tidak ada nabi memang, karena Kristen tidak ada nabi yang diutus kepada Kristen. Itu fakta itu. Tidak ada nabi yang diutus ke Roma, tidak ada nabi yang diutus kemudian untuk mengajarkan buku Lukas, buku Markus. Buku-buku perjanjian baru itu bukan wahyu, bukan firman Tuhan. Makanya di Kristen itu ada nabi. Kecuali Saulus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ masih nama Saulus di sana, dia dikatakan sebagai nabi, tapi entah itu nabi asli atau nabi palsu. Yang jelas intinya di Kristen tak ada nabi. Itu kalau di Islam dan juga di Bani Israel ada nabi. Demikian. Tanggapan lagi Bang Aldo? Ya, naskah-naskah atau kitab-kitabnya Kristen itu kan ada yang naskah perjanjian lama ya. Ada juga yang perjanjian baru. Ada yang Aramaik, ada yang Yunani. Nah, kalau di dalam Aramaik itu ada kata nabi ya. Kalau kita terjemahkan ke Indonesia itu nggak cocok jadi nabi. Begitu juga di dalam Yunani itu ada propeteo. Nah, itu juga kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kami tidak menerjemahkannya itu dengan nabi. Jadi tokoh-tokoh baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru itu tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan Allah. Karena kata Allah ini tidak eksis satupun di dalam kitab suci kami. Jadi jangan paksakan gitu. Apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak masuk menjadi masuk. Ini beda konsep ketuhanan, Tuhannya sendiri berbeda. Kalau apostolos diterjemahkan menjadi rasul itu bagaimana pendapat Anda? Kata rasul di dalam KBBI kita itu ada dua makna. Ada makna untuk Islam dan Kristen. Jadi sebenarnya bagi penerjemah Kristen yang mau mencantumkan nama itu oke-oke saja. Tapi dalam terjemahan kami ya, Pesita ke dalam bahasa Indonesia, kami cenderung untuk menghindarinya supaya tidak ada konflik ini sama teman-teman Muslim. Jadi cukup diganti dengan utusan, that's it. Ya nggak masalah. Makasih. Tanggapan banyak Pak? Iya. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Tuhan itu mengutus nabinya, mengutus rasulnya dengan menggunakan bahasa kaum, di mana nabi itu diutus oleh Tuhan. Itu dulu
Sehingga ketika orang Kristen kemudian mencari nama Allah di dalam bahasa Ibrani, ya itu memang nggak ada. Sedemikian juga kemudian tidak ada Theos di dalam bahasa Ibrani. Sedangkan Tuhannya Kristen ini kan Theos, gitu kan ya? Karena Kristen ini kan penganut agama yang menggunakan buku dalam bahasa Septuaginta, di mana Septuaginta dari kitab-kitab Tanakh ini itu bukan kitabnya orang Kristen. Kristen sekte apapun, mau sekte ortodoks atau apapun, itu bukan kitabnya. Jadi itu kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian di abad ketiga sebelum Masehi kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah orang asing. Nah, sedangkan pada abad keempat barulah diambil terjemahan Septuaginta ini, dikawinkan dengan perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Baru orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Tuhan, orang Yahudi memiliki gelar-gelar Tuhan. Elohim misalnya, Elion, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, Eyezer, dan seterusnya. Shebaot, Rafa, Nisi, Mekadiskem, kemudian Zekenu, Shama, Shalom, Shebaot, dan seterusnya. Itu sama gelar-gelar Tuhan di dalam ajaran agama Islam yang dikenal dengan Asmaul Husna, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Di Kristen tak ada yang kayak gini. Semua gelar-gelar Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen menjadi Theos semua. Karena sejatinya kitab itu bukan diutus untuk orang Kristen. Perjanjian lama itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Eloah, Elohim, Adonai, Yotevave atau Hashem, El Shaddai, Sefaot, itu nggak ada hubungannya dengan orang Kristen. Makanya ketika orang Kristen mengambil kemudian kitabnya orang Yahudi, semua gelar Tuhan itu mereka kemas menjadi dewa, Theos. Makanya kalau ada orang mencari nama Allah di dalam kitab Tanakh Ibrani, itu orang linglung. Orang perlu belajar lagi. Ya, karena memang Allah tidak menyatakan diri dalam bahasa yang digunakan oleh Rasulullah kepada Nabi Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Al-Quran sendiri mengatakan itu. Aku tidak mengutus satu kaum Rasul pun kepada satu kaum kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Ya, Nabi Musa memperkenalkan diri. Tuhan memperkenalkan diri dalam bahasa Ibrani, ya sudah pasti tidak sama bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seibarat orang Barat mengatakan pisang itu banana, tapi objeknya adalah pisang. Orang Indonesia banana itu adalah pisang, tapi objeknya adalah satu, sama. Nah, jadi kalau hanya mempermasalahkan Tuhan kami bukan Allah SWT, ya memang bukan, karena Tuhannya orang Kristen itu dewa, Theos namanya. Gitu, Bang Handi. Bang Andi izin nanya boleh nggak ke Bang Aldo? Sedikit aja. Boleh saya tanggapi? Enggak, saya mau nanya dulu ke Bang Aldo. Boleh habis ya? Habis ini Bang Seno. Ya. Oh, oke, siap. Kang Ade. Siap. Oh, saya dulu, boleh. Ini saya mau tanya ke Bang Aldo ini. Bang Aldo kan mengklaim bahwa kitab Anda kan berbahasa Aramaik, ya, berbahasa asli Yesus, ya kan. Nah, pertanyaan saya buat Anda, apakah kitab Anda ini sama dengan kitab yang dipegang oleh orang-orang Protestan atau lebih mirip kepada orang-orang Katolik? Itu sih pertanyaan saya. Kitab Anda yang berbahasa Aramaik ini lebih mirip ke kitab Katolik atau lebih mirip ke Protestan? Karena kitab Katolik dengan Protestan berbeda. Kalau kitab Katolik itu 73, kalau kitab Protestan itu 66. Ini lebih mirip kemana gitu Bang Aldo? Itu aja mungkin Bang Andi, silakan. Jawab. Bisa dibilang lebih mirip ke Katolik ya. Jumlah kitab kami itu 74 total, PL sama PB. Ya. Jadi perbedaannya. Biar saya jelasin dulu aja ya. Jadi pengikut Yeshua itu tidak semuanya orang Yunani, tidak semuanya pakai kitab bahasa Yunani. Jadi sebagian itu adalah orang Yahudi juga. Nah, Yahudi Kristen atau Yahudi pengikut Yeshua itu
berkumpul ya, berpusat itu salah satunya di Edessa. Sekarang adalah Irak, Iran. Berkembang menjadi Kristen Assyria. Kitabnya itu berbahasa Aramaik yang disebut dengan Peshitta. PLPB-nya Aramaik. Ya. Jadi tidak semuanya pakai Yunani. Dan kalau kita cek juga ya, tetap aja di dalam Aramaik itu tidak ada kata Allah satupun. Jadi memang kami ya meneruskan atau mewariskan ajaran Yeshua itu dari abad ke abad. Kami tidak pernah menyembah Allah di dalam gereja. Makanya ini ada perbedaan di dalam kitab kami demikian. Nah, kalau ada umat Muslim ya yang meyakini nama Tuhan Muslim Allah itu sama dengan YHWH yang tercatat di dalam kitabnya Yahudi, ya terserah gitu ya, itu saya hormati. Tapi nggak semua Muslim saya perhatikan itu setuju kalau YHWH adalah Allah ini. Tapi toh itu internal Muslim sendiri. Kalau kita kembali kepada kitab kita masing-masing, kita harus hargai ya yang tertulis di sana siapa nama Tuhannya, dan kalau tidak ada ya jangan diada-adakan gitu. Oleh karena itu tidak ada hubungan antara Kristen sama Islam ini. Oke, ya, cukup. kitab kami bukan kitab yang Allah turunkan. Oke, cukup. Sebelum ke Seno, Banyuma harus luruskan dulu ini. Silakan, Banyuma. Iya. Jadi pada dasarnya kemudian umat Islam itu tidak ada yang pernah mengklaim bahwa Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah Al-Qur'an menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada Nabi Ibrahim. Itu yang terjadi. Berfirman kepada Nabi Ismail, Ishak, Yakub. Contoh misalnya, Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Di Al-Quran diterangkan bahwa sembahan Ibrahim, Ismail, Ishak itu adalah sembahan yang satu yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut hakikat maha suci lagi maha tinggi. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak ada kemudian orang Islam atau buku-buku Islam atau literasi Islam yang menyamakan antara Yod-Heh-Vav-Heh dengan Allah. Itu tak ada. Justru yang terjadi banyak di antara rabi-rabi Yahudi ketika mereka menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav-Heh mereka ganti dengan sebutan Allah. Itu tidak bisa dipungkiri karena itu fakta di lapangan. Artinya bukan Islam yang menyamakan, tapi mereka yang menyamakan karena mereka menganggap bahwa sembahan umat Islam itu maha suci, maha tinggi. Sebagaimana di kitab mereka Yesaya 5:16 Tuhan itu maha tinggi, maha suci. Tuhan mereka tidak serupa dengan manusia. Tuhannya umat Islam juga laisa kamitslihi syai', tidak serupa manusia. Tuhan umat Islam itu ahad, Tuhan mereka juga ahad. Sehingga mereka yang menerjemahkan kitab mereka Yod-Heh-Vav-Heh, Hasem, Adonai, kemudian mereka pakai kata Allah ini. Jadi tak ada umat Islam yang menyamakan. Tapi ketika berbicara, wahai umat Islam, apakah engkau menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Kami katakan ya. Tetapi tidak berlandaskan kepada kitab-kitab terdahulu, melainkan berlandaskan kepada Al-Quranul semata-mata, Al-Quranul Karim semata-mata. Tidak ke perjanjian lama, tidak ke perjanjian baru. Berbeda dengan Kristen, mengambil kitabnya orang Yahudi, di mana kitab ini spesial hanya untuk orang Yahudi saja, bukan untuk orang di luar Yahudi. Ini hanya untuk orang Yahudi yang punya.
Keturunan Yakub aja yang punya perjanjian lama, perjanjian baru itu yang kemudian dirubah oleh Kristen menjadi perjanjian lama. Sebenarnya kitabnya orang Yahudi berupa Torah itu perjanjian baru untuk Bani Israel. Sorry, saya harus off ya karena ada kegiatan. Enggak ada. Silakan dilanjutkan. Enggak ada closing statement. Sedangkan kemudian sakit kupingmu kan, masih mau menghujat Tuhan saya. Ini saudara Aldo ini kalau tidak ada saya paling pintar menghujat Allah. Makanya kau dapat batunya sedikit aja. Sabar. Jadi saudara Aldo lain kali hati-hati kalau bernarasi kamu di tempatmu ya. Kamu akan ketemu Bang Suma pasti kupingmu panas. Sabar dulu saudara, sabar. Kitabnya orang Yahudi itu bukan kitabnya Kristen. Kalau kamu takut saya tanggapi. Ya sudah, silakan. Nah, kamu mengatakan Ibrahim itu sama dengan Abraham. Tolong jelaskan siapa nama ayah Ibrahim di Al-Quran dan siapa nama Abraham di Alkitab. Oke, baik. Memang ada penyebutan kata yang berbeda antara tradisi Al-Quran, antara tradisi Islam dengan tradisi Yahudi, penyebutan ayah daripada Abraham. Anggaplah tidak sama. Oke, tak masalah. Sekarang Abraham yang ada di dalam perjanjian baru dan Abraham yang ada di perjanjian lama apa sama? Silakan Anda jawab. Saya tanya, tolong dijawab. Apakah saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Tidak sama ya. Saya ya oke. Tidak sama. Oke, anggaplah tidak sama. Anggaplah tidak sama. Sekarang giliran kamu menjawab. Apakah sama antara Abraham di perjanjian lama dengan Abraham yang ada di perjanjian baru? Silakan. Kok jangan di-mute? Silakan. Bentar. Nah, kamu mengklaim tadi bahwa ya orang Israel itu atau orang Yahudi menerjemahkan Al-Quran, Alkitab mereka, kitab Taurat mereka ke dalam bahasa Arab, ya. Oke. Nah, kalau memang mereka yang menerjemahkan itu, berarti nama orang tua Abraham dengan nama orang tua Ibrahim pasti harus sama. Tetapi kenapa beda? Oke, baik. Udah. Kamu jelaskan dong kenapa beda. Oke, baik ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran disebut Azar, kalau di dalam tradisi Yahudi disebut Terah. Oke. Artinya bahwa Bang Suma di Makassar disebut dengan sebutan Bang Suma. Kalau di Palopo sana di kampung saya dipanggil Stinky. Beda nama, satu orang. Itu jawaban saya. Sekarang saya yang bertanya samamu. Saya sudah jawab. Sekarang giliranmu perjanjian baru. Nggak mau diaturin orang ini. Abraham di perjanjian baru, Abraham di perjanjian lama. Apakah sama? Anda kalau nggak mau diatur saya turunkan. Dengan azab diturunkan apa diatur ini Pak? Sekarang saya minta kau tunjuk. Saya punya kuasa. Biar emosi dulu dia. Siapa orang tua Azar? Di Al-Quran disebut Azar, di Torah disebut Terah. Siapa orang tua? Ya, saya sudah jawab, saudara. Dengarkan baik-baik. Di Taurat, di Torah kitabnya Yahudi disebut Terah, di Al-Quran disebut Azar. Kami menyebut siapa orang tua Azar di Al-Quran? Tidak dijelaskan karena Al-Quran bukan buku sejarah. Berarti tidak sama. Oke, tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Sekarang jangan di-mute bentar. Sekarang giliranmu. Apakah Abraham di perjanjian baru? Apakah Abraham di perjanjian baru? Aku ngikutin narasimu bentar. Mang ini kodok. Udah. Saya tak menjawab. Kodok dia jangan ngobrol, nggak mau diatur. Saya yang turunkan, saya tak menjawab. Saya dari tadi moderator loh di sini, kau nggak hormati. Aduh, kasihan. Beliau itu pingin kali merusak akidah Islam, tapi nggak bisa, Bung. Mau
Mau kayak mana lagi? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dengarkan baik-baik. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Mari kita cari. Apakah Abraham ketika di dalam kitabnya orang Yahudi pernah kemudian membangkang kepada perintah Tuhan? Itu dulu poinnya. Kalau tidak pernah, berarti ayat suci Al-Quran ini masih sejalan. Berarti kitab perjanjian lama, perjanjian baru milik orang Yahudi masih bisa ya seirama dengan Al-Quran. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Abraham kemudian ketika diperintahkan oleh Allah, berserah dirilah wahai Ibrahim. Ibrahim kemudian mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Berarti masih sejalan. Oke. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan apa? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan perkataan-perkataan itu yang tentang berserah diri kepada Allah, kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub menyatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah ada tertuang di dalam kitabnya Yahudi? Ada. Di mana tertulis? Kejadian 17 nomor 7. Lalu Al-Quran mengatakan apa? Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat kemudian maut menjemput Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Apakah ini ada di dalam Bible, di kitabnya orang Yahudi? Ada. Semua kemudian keturunan Abraham diceritakan dalam Kejadian 49 itu menyembah hanya kepada Allah. Menyembah kepada siapa? Rabbus samawati wal ar, yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim, aslamtu li rabbil alamin. Adakah mereka kemudian menyembah anak Maria? Tidak. Tak ada. Ya, jadi saudara Aldo kupingnya panas. Mau meloloskan Tuhannya dengan mencoba mengulasnya. Kami bahasa Aramaik dan kami adalah pengikut Al-Suhan Ma'sya'ah yang menggunakan bahasa Aramaik. Gak bisa kau nipu-nipu di sini, Aldo. Antum bahlil. Gak bisa kau nipu-nipu, Aldo. Kau mengatakan tak ada di dalam kitab Ta'anak dikatakan Allah. Emang tak ada, karena itu bahasa Ibrani, Cak Kuku. Ente bahlul, tidak ada masuk ke dalam komal-komal Islam. Oh, kami salah itu kalau Tuhan kami itu Allah. Bukan, Tuhan kami bukan Allah.
Memang bukan Tuhan kami, itu Allah. Tapi ketika dia di komalnya, Allah dikatakan sebagai dewa bulan. Iya, betul. Kalau di komalnya sendiri dia menghujat Islam. Nggak bisa lolos ketika menghadapi Bang Suma. giginya yang bersusun dua tuh nggak kuat. Aldo lembut tapi mematikan kau, bro. Kalau Islam yang lain, ya gimana Bang Indi? Tadi kan udah menjawab pertanyaannya tadi Oten itu. Ayah Nabi Ibrahim adalah Azhar gitu ya. Iya. Terus kalau Banyuma mau bertanya ke dia tadi, dia nggak mau mendengarkan. PR buat dia apa sih tadi mau ditanya sama dia? Iya, PR-nya itu apakah Abraham di dalam perjanjian lama dan Abraham dalam perjanjian baru sama? Kalau di dalam perjanjian lama nama bapaknya adalah Tera. Kalau dalam perjanjian baru nama bapaknya siapa? Azhar. Oh gitu. Masih mending dalam Al-Quran disebutkan Azhar. Jangan sampai Abraham di perjanjian lama itu adalah gak deh, gak usah nyebut. Karena banyak teman saya namanya Abraham. Jangan sampai salah satunya di situ. Apakah Abraham Saipudin Abraham atau siapa, ya kan? Karena tak ada nama bapaknya. Kalau di Al-Quran ada Azhar. Kalau di dalam Torah namanya Tera. Di dalam Al-Quran Azhar. Nah, sama seperti di kota Palopo, Bang Zuma dipanggil dengan panggilan Stinky. Ayo, kalau di Makassar saya dipanggil Bang Zuma. Ayo, apa orangnya beda? Enggak dong. Kan bahasa kaumnya tadi ya, itu ya. Bahasa kaumnya, iya, gitu. Tapi hanya orang yang berakal, teman-teman. Iya. Oke, ayo pakai akal. Bro Aldo ya. Jadi teman-teman jangan pernah menyebut Aldo itu sebagai panggilan Romo. Jangan. Romo itu adalah panggilan bangsawan, panggilan terhormat untuk saudara-saudara kita di Jawa. Jangan pernah panggil dia Romo. Ya, itu panggilan sama seperti apa ya? Sama seibarat kata Alkitab diambil. Jadi memang ada yang disebut C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ada yang menggunakan titel-titel untuk menyamai-nyamai dirinya dengan mayoritas. Di mana dia pergi di situ dia menjadi bunglon. Di mana dia membawa kitabnya di situ menjadi bunglon. Di mana dia membawa bahkan sampai kepada pakaian juga mereka gunakan tiru-tiru. Di mana di suatu daerah itu banyak berpakaian batik, mereka juga menggunakan pakaian batik, bla bla dan seterusnya. Jadi kita pelajari itu sistematika tentang pemurtadan C1, C2, C3, C4. Nanti ada masa kita akan belajar untuk memperdalam ini di internal. Bagaimana ciri-ciri C1, C2, C3, C4, C5, C6. Bagaimana ciri-ciri mereka di tengah-tengah kita. Supaya umat Islam ini tidak mudah terperdaya dengan hal-hal yang sifatnya mengajak kita kepada pemurtadan dan pendangkalan akidah. Gitu ya teman-teman. Ya. Silakan Pak, ada guru kita ini Rocky Garo. Ciri-ciri C6 itu udah ikut sholat Jumat. Iya. Bareng-bareng. Iya. Iya, ikut sholat Jumat kayak Edi butar-butar, ikut puasa Ramadan, ikut apa bukan puasa, ikut tarawih, ikut buka di masjid, makan takjil. Makan takjil. Aku masih ingat cerita makan takjil di sini ya. Lucu banget. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sambut dulu yang baru naik juga ya. Ini ada Logi Kaiman sama Ikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya sama Bang Juma, habis ini saya turun. Saya absen dulu si Ikan. Kalau enggak saya turunin dulu. Ikan, silakan. Kalau enggak turun nanti siapa tahu naik doang untuk nge-report. Diturunkan apa dipertahankan? Ya, kalau enggak jangan Bang, mana tahu dia tidur. Oke, silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anggota Garda Islam Jawa. Kami mendukung Bang Juma. Yang pertama saya mau tanya, kemarin di debatnya Bang siapa itu saya lupa ya. Itu ada yang namanya The Truth atau siapa ya itu ya. Dia Islam, cuma kenapa kok dia
bodoh-bodohin sama ngata-ngatain Ustadz Nawawir atau siapa dia bener-bener Ustadz. Saya bingung gitu. The truth itu sebenarnya siapa gitu loh. Dia apa cuma oten atau gimana, tapi dia fasih, Islamnya fasih, dia baca untuk baca gitu loh Bang Juma. Mohon pencerahannya biar kita nggak salah, karena kadang ada yang dari umat Muslim juga menganggap dia Muslim gitu. Gitu aja Bang Juma. Cukup ya, pencerahannya. Mohon pencerahannya Bang Juma. Biar kita nggak salah nanti. Jadi kalau C6 itu salah satunya dia harus fasih bahasa Quran. Dia harus bisa fasih bahasa Quran. Kalau manusia, kalau Tuhan saja mereka bisa serupakan, Tuhan bisa diserupakan dengan manusia, apa susahnya bagi dia membuat KTP yang Kristen serupa dengan Islam? Tidak ada yang susah untuk itu. Apabila ada orang kemudian sesumbar kemudian mengutuk atau menista atau menghina para ustadz, ya lain dari apologet ya. Kalau apologet wajar, mungkin mereka sakit hati atau The Truth ini kalah tenar atau apa gitu ya, sampai dia cemburu. Tapi ketika sudah ustadz yang dimaki, ya itu sudah muncul tanda-tanda kuat itu. Jadi saya tidak pernah menganggap dia itu Islam. Meskipun dia perlihatkan KTP, saya juga bisa bikin kok. Banyak percetakan ID card yang bisa buat seperti itu. KTP Islam bisa. Apalagi kalau hanya diperlihatkan di sosmed, bisa 5 menit jadi. Mau bikin 100 lembar bisa. Staf saya buatkan ID card itu hanya 1 jam. 300 orang lebih, kurang lebih cuma 1 jam ID card. Nomor KTP bisa masuk, Islam, Kristen bisa masuk semuanya di situ. Jadi bukan menjamin penampilan kayak gitu itu Islam. Enggak. Seperti itu, Bang. Yang bertanya tadi siapa? Bapak Ati, bukan? Itulah yang dibawa tadi malam itu, yang di Palopo di mana dia bilang itu yang Muslim istrinya itu yang diandalkan, katanya itu yang membisakkan, membolehkan menikah beda ini. Itulah dia bilang Ustadz The Truth. Ini ada penjaga toilet gereja. Penjaga toilet gereja ini ada, silakan. Ya, Pak Juma, selamat malam. Ya, silakan. Ya, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, hewan yang pertama kali ditemui apa? Kenapa? Hewan yang pertama kali Adam ketemu waktu turun ke bumi apa? Saya tidak pernah baca hewan apa yang ditemui pertama kali. Saya Gerunda bisa Gerunda. Kebetulan ya diturunkannya kan di Garut. Jadi hewannya itu domba namanya ya. Di Garut kan gudangnya domba. Macet ya, macet. Saya mau tanya nih sama Napiri nih. Napiri, saya mau tanya. Jawab sendiri pertanyaannya dulu. Pertanyaanmu jawabannya apa Napiri? Pertanyaanmu jawabannya apa? Ya, kami tidak mengimani Adam turun ke bumi. Jadi Adam nggak pernah turun ke bumi ya? Iya. Adam diciptakan di mana Nabiri? Hanya di Al-Quran Adam turun ke bumi. Iya. Adam diciptakan di mana Nabiri? Adam diciptakan di mana? Nah, cuma macet ya, pertanyaan sederhana. Adam Hawa aja macet. Iya. Yang sopan kau ke Gerunda, Juma. Yang sopan kau, gua lewekin sambal cibiuk lu. Oke, baik. Yang lain diam. Ya. Ketika kemudian Adam keluar dari Gan Eden menuju ke bumi, ketika dia menginjakkan kaki ke tanah bumi, ya karena dia diusir dari Gan Eden, pasti dia menginjak cacing tanah. Pertanyaan saya, cacing tanah yang pertama diinjak Adam karena belum ada sendal itu jenis kelamin perempuan atau laki-laki? Silakan. Macet. Cacing itu tinggalnya di dalam tanah, bukan di atas tanah. Macet. Di atas tanah tuh macet. Jenis kelaminnya. Ayo jawab. Betina, jantan. Ayo. Adam belum pakai sendal. Jawab. Diusir dari Gan Eden keluar ke bumi, memijakkan kaki pertama kali ke bumi, pasti ada cacing tangan diinjak.
cacing tanah pertama kali yang dipijak kakinya oleh Adam, jenis kelaminnya apa? Jawab. Macet. Cacing tanah tuh di dalam tanah. Enggak ada, saya tanya di mana cacing tanah itu berada. Saya tanya cacing tanah yang pertama kali dipijak oleh Adam itu jenis kelaminnya apa? Ayo, Macet. Oh, kasih pertanyaan kayak orang dalam gila. Tanah, di atas tanah tuh ular. Udah cukup. Udah. Mana jawaban? Macet. Macet. Masih mau aku datang besok. Jenis kelaminnya bapak apa, Lord? Napiri. Mau bahas tentang kalau Adam aja sudah macet. Sama pertanyaan saya sama. Napiri, yang diciptakan oleh Tuhanmu itu binatang apa? Ayo jawab. Pertama kali. Nah, itu saya belum buka kitab binatang. Nanti saya buka kitab. Lu nggak pernah baca lu. Kudanil, coba baca Ayub. Kudanil yang pertama kali diciptakan sebelum Adam itu Kudanil duluan menurut Ayub. Lu nggak pernah baca kitab lu. Ini saya jadi bingung ini dengan pembahasan ini. Silakan. Ini cocok dengan antum. Amrina. Yang benar lo sambutannya.